Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Alfian Sofyan dari kelas A9 dengan nomor NIM 040 2021 0435. Jadi pagi hari ini saya akan membawakan materi hukum pidana. 1. Buatlah definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana, minimal 6 orang sarjana. Kemudian buat kesimpulannya dengan merangkum pendapat tersebut. 1. Menurut Profesor Mesger, tuliskan bahwa hukum pidana adalah sebuah aturan-aturan hukum yang menentukan atau menghubungkan suatu pidana sebagai akibat hukum kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan. 2. Menurut Profesor Pompe, menyebutkan bahwa hukum pidana adalah sebuah aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. 3. Menurut Profesor Simons, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana barang siapa yang tidak mentaatinya. Kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu. Kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan, menjatuhi dan menjalankan pidana tersebut. 4. Menurut Profesor Van Hammel menuliskan bahwa hukum pidana adalah sebuah dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum res sorde, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu pidana kepada melanggar larangan-larangan tersebut. 5. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, serumuskan hukum pidana sebagai peraturan hukum mengenai pidana yang mempunyai unsur norma, larangan atau aturan dan sanksi atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman hukum pidana yang berdasarkan rasa keadilan. 6. Sataucit Kartanegara menyebutkan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana. Larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal tersebut dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntunan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana. Pendapat saya dari pendapat para ahli tersebut dapat dilihat bahwa hukum pidana memberikan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarnya dan sangat memperkuat berlaku norma-norma hukum yang telah ada. Soal nomor 2. Sumber hukum pidana Indonesia, lantas dari manakah aturan yang ditetapkan ini berasal? Terdapat beberapa sumber dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yaitu dapat melalui 1. KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan. KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. 2. Undang-undang di luar KUHP. Undang-undang ini membuat aturan-aturan tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. 3. Hukum adat. Pada daerah tertentu
untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku. Mengenai keberlakuan suatu hukum pidana tersebut, 4 asas diakui keberadaannya, yaitu asas teritorial, asas nasional aktif kebangsaan, asas nasional pasif perlindungan, dan asas universalitas persamaan. Soal nomor 3. Ruang lingkup hukum pidana yang luas. Ruang lingkup hukum pidana yang luas meliputi hukum pidana materi, substantif, dan hukum pidana formil. Hukum pidana material dan hukum pidana formal. Yang disebut hukum pidana material itu apa yang telah dirumuskan sebagai berikut: menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan. Sedangkan yang dinamakan hukum pidana formil adalah yang ketiga, yaitu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 4. Unsur-unsur tindak pidana. Menurut Sianturi secara ringkas, unsur-unsur tindak pidana yaitu adalah subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan, dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindak pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, disertai bersifat melawan hukum, dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. 5. Unsur di atas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau harusnya oleh undang-undang, perundangan, dan terhadap pelanggarnya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, 4, dan keadaan tertentu. 5. Pemahaman jenis serta contoh delik aduan masih dirasa kurang untuk masyarakat secara luas di Indonesia. Karena kurangnya wawasan dalam hal ini, seringkali masyarakat salah paham dalam mengartikan dengan jenis delik lainnya. Delik berkaitan dengan sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia dan akan dapat dijatuhi hukuman. Dalam hukum Indonesia, hal mengenai delik sudah cukup baik dijabarkan dengan berbagai peraturan juga. Berbagai macam delik yang diberlakukan di Indonesia. Meski Anda tidak memiliki latar belakang hukum atau
tidak sedang berurusan dengan hukum, namun tidak ada salahnya untuk mengetahui macam-macam delik yang berlaku di Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa jenis dari delik tersebut. Delik formil. Jenis-jenis delik ini membahas pada larangan yang diberikan pada sebuah perbuatan. Adapun contoh dari delik formil yaitu pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik material. Sementara itu, delik material mengacu dalam penekanan pada dilarangnya sebuah akibat yang jika terjadi dapat dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contoh dari delik material adalah pasal 378 KUHP mengenai perbuatan curang. Delik aduan dan delik biasa. Selain delik formil dan material populer, ada juga delik biasa dan delik aduan yang tidak kalah populer. Adapun maksud dari kedua delik ini yaitu tuntutan berdasarkan pengaduan dari korban, di mana delik aduan dan delik biasa akan dibagi sifatnya dalam dua hal berbeda, serta contoh delik ini dan delik biasa yang akan lebih dibahas pada sub selanjutnya. Delik tunggal. Pengertian dari delik tunggal adalah delik yang dikenakan pada perbuatan hanya dilakukan satu kali. Delik tunggal juga termasuk dalam delik secara pidana yang cukup banyak dikenai pada masalah hukum di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.